Annyeong, balik lagi ke Atypical Family episode 3. Dodae kaget melihat Gwiju di depannya dan ternyata terdengar pengumuman kalau terjadi kerusakan alarm kebakaran saja. Dae lalu melihat bahwa Gwiju ini sudah tak di depannya lagi. Gwiju kaget kekuatannya telah kembali dan ia bisa menyentuh seseorang di masa lalu. Ia kembali lagi ke masa lalu tapi melihat Dae lagi saat menyelamatkannya. Ia berpikir apakah momen itu adalah momen yang membahagiakan untuknya. Lalu ia mencoba kembali ke momen lain dan memikirkan Ina. Ia senang saat melihat Ina lagi, tapi ada Dae di belakangnya. Gwiju mulai bingung kenapa hanya bisa kembali bersama Dae saja. Gwiju menemui Dae di tempat kerjanya. Dia tanya siapa Dae sebenarnya dan mengapa hanya Dae yang bisa ia sentuh. Kenapa hanya Dae yang berwarna dan yang lainnya abu-abu. Dae bingung dan merasa itu ajakan kencan. Gwiju kesal dan tanya apakah Dae juga punya kekuatan. Gwiju berteriak saking bingungnya. Bubok yang ada di sana lalu mengatakan ia bisa menjelaskan apa yang terjadi. Menurutnya itu adalah cinta. Gwiju tak terima. Lalu Bubok mengajak Dae untuk tinggal bersama mereka. Dae menunggu kedatangan Gwiju untuk berkencan di taman, tetapi Gwiju hanya bisa mengintipnya saja. Ia yakin kekuatannya kembali karena Dae, dan momen yang ingin ia datangi kembali bukan momen yang membahagiakan lagi. Ia mengingat masa lalunya saat pertama kali menjadi ayah dan atasannya mau mengizinkannya pulang. Di saat yang sama, ada kebakaran di sebuah SMA putri. Di hari itulah atasannya tidak selamat karena insiden kebakaran tersebut. Gwiju diliputi rasa bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa. Lantas ia mencoba untuk kembali ke momen di mana Ina lahir karena itu adalah hari insiden kebakaran. Saat kembali ia melihat kebahagiaannya saat Ina lahir dan bingung kenapa pintu saja yang berwarna dan bisa menyentuhnya. Lalu ia membukanya dan berlari ke tempat kebakaran terjadi dengan niat menyelamatkan seseorang. Tapi ia tak berhasil menyelamatkan siapapun. Ia terus kembali ke momen tersebut tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Satu hari istrinya mengajak mereka jalan-jalan dan berharap agar Gwiju tidak menghilang lagi. Gwiju bilang ia tak bisa mengendalikannya. Tapi istrinya dengan frustasi mengatakan itu karena Gwiju belum bisa merelakan kejadian 7 tahun lalu. Tak lama Gwiju menghilang dan saat terbangun mobil sudah mengalami kecelakaan. Kembali ke Dae yang menunggu Gwiju tapi tak datang juga. Di keluarga Dae mereka kembali mengatur strategi untuk menghabisi keluarga Bok. Esoknya Dae datang membawa bunga. Gwiju bingung kenapa Dae datang. Dengan percaya diri Dae bilang bahwa ia datang karena sudah diizinkan untuk masuk ke hati Gwiju. Gwiju semakin bingung. Dan Bubok senang dengan kedatangan Dae. Dae bilang bunganya ini dia bawa dan dari Gwiju. Bubok senang tapi Gwiju bersikeras tidak mengakuinya. Ia mengajak Dae bicara dan bertanya kenapa Dae berbohong dan kapan ia memberikan Dae bunga. Dae menjawab waktu di air mancur. Gwiju membantah kalau ia bahkan tak mendekati Dae saat itu. Dae juga bersikeras bahwa Gwiju lah sendiri yang memberikan bunga tersebut. Gwiju kemudian berpikir apakah itu adalah dirinya dari masa depan. Dae berbicara sama Ina dan memuji matanya. Ina melihat Dae dan bisa membaca pikiran Dae. Ina keceplosan dan mengatakan kunci untuk membuka gedung 50 miliar. Dae masih menertawakan hal tersebut yang ia pikir mungkin kebetulan. Saat memasak, Dae ketakutan mematikan api. Gwiju datang membantunya dan Dae mengakui bahwa ia memang takut api karena punya pengalaman buruk. Dae menawarkan untuk memasak sup kembali tapi Gwiju bilang keluarganya tidak terbiasa berkumpul dan makan bersama. Tak lama Ina datang dan ikut makan bersama.
Gwiju keluar rumah untuk membuang sampah, lalu ia melihat bunga yang dijual di depan rumahnya mirip dengan bunga yang dibawa Daehae. Ia pun masih memikirkan kenapa hanya Daehae yang bisa melihatnya dan memegang bunga tersebut. Tak lama ia menghilang yang membuat penjual bunga kebingungan. Gwiju kembali ke masa saat ia janjian dengan Daehae di air mancur. Daehae yang terlihat kecewa karena Gwiju tak kunjung datang akhirnya menyerah dan mau pulang. Sementara Gwiju memiliki niat untuk menjauhkan Daehae darinya. Daehae senang melihat Gwiju datang. Gwiju bertekad tak akan memberikan bunga apalagi memeluknya. Tak lama sebuah motor hampir menabrak Daehae dan Gwiju langsung menarik tangannya hingga mereka berpelukan. Kembali lagi ke adegan masa kini. Di dapur terlihat Daehae membuat teh untuk Bubok dan menaruh sesuatu di dalamnya. Donghee datang dan hampir meminumnya membuat Daehae panik. Donghee mencecar Daehae bahwa ia memasukkan sesuatu ke dalamnya yaitu obat tidur. Daehae takut ketahuan meminum teh tersebut. Alhasil ia merasa sangat mengantuk dan mencoba menahannya agar tidak ketahuan Donghee. Sementara Donghee mencari sesuatu di ruang penyimpanan dibuntuti oleh Daehae. Daehae merekam untuk bukti. Tak lama ia pun kaget saat melihat Donghee bisa melayang sedikit. Daehae panik dan terdengar oleh Donghee. Daehae lalu berlari ke tangga dengan ketakutan menganggap rumah itu angker. Tak lama Gwiju yang basah kuyup menangkap Daehae yang hampir terjatuh. Daehae makin syok karena tak bisa melihat bayangan Gwiju di cermin. Ia pun makin syok dengan kejadian tersebut. Oke guys, sekian review Atypical Family episode 3. Subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya. Thank you.